Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu pengembangan kurikulum PAI. Eits, jangan pusing dulu, kita akan bahas ini secara santai. Yuk, simak video berikut. Jadi sebenarnya kurikulum PAI itu apa sih? Kurikulum PAI adalah panduan untuk guru dan siswa dalam proses belajar pendidikan Islam. Ini mencakup apa saja yang dipelajari, gimana cara belajarnya, dan sampai tujuan akhirnya. Kalau diibaratkan, kurikulum itu kayak peta perjalanan. Dengan peta yang jelas, kita tahu arah yang harus dituju, alat yang dibutuhkan, dan cara sampai ke tujuan. Tujuannya bukan cuma untuk pintar teori saja, tapi agar kita bisa memperhatikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya akhlak mulia, ibadah yang benar, dan nilai-nilai Islam lainnya. Nah, terus kenapa kurikulum PAI itu harus dikembangkan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, zaman terus berubah. Kita hidup di era digital, di mana kurikulum harus dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan sekarang. Misalnya, kita belajar agama dengan teknologi. Yang kedua, kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Setiap siswa mempunyai gaya belajar yang unik. Kurikulum yang berkembang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, menjawab tantangan modern. Dengan pengembangan kurikulum, kita bisa belajar Islam yang sesuai dengan syariat, tetapi juga bisa menjawab tantangan dunia modern. Jadi, pengembangan kurikulum itu sangat penting agar kita tidak cuma belajar Islam secara teoritis, tetapi juga aplikatif. Kalau mau bikin kurikulum PAI yang bagus, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, berbasis nilai Islam. Semua isinya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kontekstual, harus sesuai dengan kebutuhan siswa di mana siswa itu belajar. Misalnya, kebutuhan siswa yang ada di kota besar beda dengan kebutuhan siswa yang ada di pedesaan. Yang ketiga, terintegrasi, tidak cuma belajar di kelas, tapi juga lewat kegiatan lain seperti pengajian, pesantren kilat, dan ekstrakurikuler. Yang keempat, fleksibel. Kurikulum juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan, misalnya kebutuhan zaman digital seperti sekarang. Dengan prinsip ini, kurikulum PAI bisa jadi lebih menarik dan bermanfaat. Nah, contohnya seperti apa sih? Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, menggunakan teknologi. Pelajaran tafsir Al-Quran atau hadis bisa diajarkan lewat aplikasi interaktif. Yang kedua, belajar berbasis proyek. Siswa tidak cuma menghafal, tetapi membuat proyek seperti video tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kegiatan praktik. Membuat kegiatan yang aplikatif seperti latihan khutbah, simulasi zakat, atau program infak harian. Dengan pendekatan ini, siswa tidak cuma paham teori, tetapi juga bisa mempraktikkan ajaran Islam. Tapi, pengembangan kurikulum PAI juga mempunyai beberapa tantangan. Di antaranya, kurangnya fasilitas. Belum semua sekolah mempunyai alat belajar yang modern. Yang kedua, perbedaan pemahaman. Kadang ada perbedaan pandangan tentang apa yang harus diajarkan. Yang ketiga, keterbatasan guru. Belum semua guru paham cara pengajar PAI yang inovatif. Solusinya harus ada pelatihan guru, pemanfaatan teknologi sederhana, dan kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait dengan pengembangan kurikulum PAI. Semoga kita semua semakin paham ya. Yuk, jadikan belajar agama sebagai sesuatu yang seru dan relevan dengan kebutuhan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.